Hai, kembali lagi di channel Motekar. Bagaimana kabar kalian? Semoga bisa menjaga kesehatan dan keselamatan. Kali ini saya akan membahas sebuah film action asal Korea Selatan dirilis pada tahun 2017 dengan judul The Outlaws. Peran utama Ma Dong-seok atau sebut saja Don Lee, serta pemeran lainnya pernah main di film The Gangster, The Cove, and The Devil, salah satu konten saya sebelumnya. Menurut dari berbagai informasi media, The Outlaw ini diangkat dari kejadian nyata. Awal mula dari tahun 90-an, orang Cina dan Korea atau bisa disebut Tian Bian menetap di distrik Garibong, Seoul. Kemudian membentuk sebuah wilayah yang menjadi perkampungan Cina. Lalu masing-masing dari mereka mendirikan suatu komunitas yang lama-lama menjadi gangster dan selalu meminta jatah kepada para pedagang di sana. Mereka juga kerap melakukan aksi kekerasan. Untuk menjadikan wilayah yang aman, polisi Seoul melakukan operasi pada pembersihan gangster Tian Bian tahun 2004. Agar mendapatkan informasi alur cerita film terbaru dari Motekar, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Dengan begitu, Anda telah turut membantu mengembangkan channel ini dan semua itu gratis. Sudahi basa-basi basotoh ini karena lika-liku laki-laki terkadang berakhir luka-luka. Ikan hiu trading falas. Yuk kita bahas. Pada tahun 2004, detektif bernama Ma Suk-do merupakan orang yang paling disegani oleh banyak orang, bahkan gangster di distrik Garibong, Seoul, Korea. Keamanan tempat ini berkat perannya yang menjadi penengah saat terjadi aksi perkelahian antara kubu geng yang berbeda. Seperti pada adegan awal film, salah satu anggota gangster Venom telah ditikam oleh kubu lainnya. Kemudian Ma Suk-do menemui bos geng tersebut untuk mencegah agar tidak terjadi aksi balas dendam. Saat sampai di markas Venom, dia langsung menanyakan apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Salah satu anak buahnya memberitahu bahwa yang melakukan penikaman itu berasal dari geng Isu. Mengetahui hal ini, Ma Suk-do segera mendatangi markas geng tersebut. Kemudian dia juga membawa kedua bos geng yang berbeda, Doksa, bos dari geng Venom, dan Chang Yisu dari geng Isu. 미안하다. 미안하다. 너 가까이 앉아봐. Dipertemukannya petinggi geng ini untuk melakukan aksi damai tanpa ada kekerasan. Jang Chen serta kedua anak buahnya, Yang Tae dan Sung Rak, merupakan kelompok rentenir dari Cina, meminjami utang pada salah satu anak buah geng Venom, sebut saja Gil Se. Namun dia tak mampu membayar karena bunga yang tinggi. Jang Chen meminta agar memanggil bos Venom datang menemui untuk pertanggungjawaban atas utangnya. Saat di tempat, Doksa melihat anak buahnya yang babak belur, lalu terjadilah cekcok mulut. Namun naas, Doksa akhirnya dibunuh. Setelah kejadian tersebut, salah satu kaki tangan bos Venom, Do Seung-woo, kini menjadi pengkhianat, yang artinya Jang Chen kini telah merebut kekuasaan geng Venom. Keesokan hari, mayat Doksa ditemukan. Polisi yang di TKP menelusuri seluruh wilayah dalam pencarian organ tubuh lainnya karena dia dibunuh dengan cara mutilasi. Untuk melepas rasa penat, Ma Suk-do pergi ke salah satu tempat hiburan karaoke milik geng Chun-sik. Di sana dia bersenang-senang tanpa mengkhawatirkan jam kerjanya. Di waktu dan tempat yang sama, Jang Chen beserta kedua anak buah juga datang ke tempat karaoke tersebut. Mereka merusuh dan memotong tangan manajer karaoke itu. Selang beberapa waktu, salah satu ladies companion membangunkan Ma Suk-do dan memberitahu banyak polisi di tempat tersebut. Karena euforia berlebih, dia tidak mengetahui aksi kekerasan yang terjadi.
Sebagai penengah para gangster, Masukdo menyarankan Hwang Chun-sik tidak ikut campur dalam aksi balas dendam. Tapi sebagai bos dari geng tersebut, dia menghiraukan perkataannya. 와, 저 개새끼도. 야, 시깔게. 야, 너네 룸사롱 얘기 들었지? Informan dengan sebutan gasolin memberitahu aksi penikaman di tempat hiburan itu dilakukan oleh Jang Chen yang merupakan geng dari Changwon. Rencana penagihan utang ini berkelanjutan dengan keinginannya dalam menguasai wilayah dari geng lain. Jang Chen menyuruh anak buahnya untuk merebut tempat perjudian milik geng Isu. Mereka di sana membuat kerusuhan. Sampai akhirnya Chang Yisu sebagai bos datang ke sana kemudian memulai percakapan dengan Jang Chen. Dalam negosiasi, Jang Chen akan melepaskan semua anak buah geng Isu, tapi dia menginginkan tempat judinya. Tanpa perkelahian, dengan berat hati, Chang Yisu merelakan perjudian tersebut diambil. 이번 달부터 우리가 관리할 테니까. Do Sung-woo mendatangi tempat lokalisasi dalam pemalakan uang setoran. 수고했다. 가서 술 한. Bukan hanya uang yang diincar Jang Chen, merasa punya kekuatan dan kuasa, dia juga menggoda istri Do Sung-woo. 여기 봐. 그 아침에 말했던 창원에서 활동했던. Masukdo mendapat informasi terbaru. Jang Chen adalah geng dari Black Dragon asal Changwon dan selalu meminjami utang ke orang lain. Jika tidak mampu membayar, Jang Chen akan mengambil organ tubuh mereka. Masukdo akan menangkap seluruh anggota geng Venom dalam menginterogasi permasalahan yang terjadi. Di sana dia malah bertemu orang yang berbadan besar dengan tato tanda Venom di dada. Bukan berkelahi, malah menjadikan orang tersebut sebagai kacung. Kemudian polisi serta rentenir bertemu di suatu warung makan. Awalnya tidak ada yang mencurigakan, hingga pada saat akan melakukan penangkapan, terjadi perkelahian antara kedua belah pihak dan target melarikan diri. Akibat dari kegagalan penangkapan, seorang anggota polisi junior, Kang Hong Suk, dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Dia juga meminta undur diri dari anggota reserse kriminal dan akan menjadi staf biasa. Masukdo juga berkunjung ke warung makan lagi untuk memastikan semua baik-baik saja. Anak penjaga warung tersebut merupakan teman dekat dari detektif kekar ini dan melakukan perbincangan singkat. Do Sung-woo ditangkap saat di rumahnya oleh beberapa anak buah Chun-sik untuk diinterogasi. Disiksa dan dipaksa mengaku kenapa hal ini terjadi. Pada akhirnya, Sung-woo juga akan membantu menjadi informan Chun-sik dalam aksi balas dendam serta mengembalikan kehormatan geng Venom yang telah dialih kuasa Jang Chen. Geng Isu melakukan penyerangan di tempat perjudian yang direbut Jang Chen. Melihat tempat yang sudah hancur, Sung-rak dan Yang Tae akan melaporkan kejadian itu ke Jang Chen. Namun mereka terhambat karena geng Isu yang sudah mengepung. Polisi juga datang dan membubarkan geng Isu. Masukdo juga memerintah agar tidak ikut campur dalam urusan penangkapan ini. Yang Tae berhasil melarikan diri lalu melaporkan yang terjadi pada Jang Chen. Namun berbeda dengan Sung-rak yang tertangkap polisi dan dilakukan interogasi. Berbagai cara dilakukan agar dia mau untuk membuka mulut. Saat hari pesta keluarga Chang Yisu berlangsung, Jang Chen dan Yang Tae datang menyerang hanya berdua dengan modal keberanian. Chang Yisu pun terbunuh. Operasi penangkapan Jang Chen hampir gagal ketika Kapten Jeon dan Masukdo sedang melakukan meeting dengan pimpinan. Polisi unit pusat Seoul berniat mengambil alih tugas. Berdasarkan informasi, Jang Chen bukan saja penjahat biasa yang mudah dihadapi oleh satuan unit Masukdo dan timnya. Jang Chen merupakan buronan polisi Cina dan kejahatannya telah terlalu banyak memakan korban. Masukdo dan Kapten John tidak menyerah
Di depan komandan dia meminta tambahan waktu 10 hari dalam menangani kasus ini, serta dia akan menangkap 25 orang penjahat. Jaminan penangkapan besar ini akan membuat harum untuk sang komandan. Pada akhirnya mereka disetujui. Tuan Wak merupakan pebisnis yang akan mendirikan suatu hotel, meminta bantuan pada Jiang Chen dalam misi pembunuhan Huang Chun-sik yang dirasa telah mengganggu jalur bisnisnya. Atas informasi Do Sung Wo, Jiang Chen dan Yang Tae diserang saat melakukan pertemuan, lalu dikejar oleh anak buah Huang Chun-sik. Saat perjalanan, Sung Wo menyerang Jiang Chen, namun dia sendiri yang malah terbunuh. 왜 말을 안 들어 이 씨발놈아 가만히 있어. Masuk Do mengetahui aksi penyerangan dan dia marah terhadap Huang Chun-sik karena merasa telah mencelakai diri sendiri dan menjelaskan bahwa Jiang Chen pasti akan mencari dan membunuh Huang Chun-sik. Di tempat lain, perut Yang Tae dijahit oleh seorang dokter karena serangan tadi. Istrinya Do Sung Wo juga disiksa karena merasa telah menyembunyikan sesuatu dan Jiang Chen ingin mengetahui informasi apa yang terjadi saat sebelum penyerangan itu. Masuk Do dengan bantuan anak penjaga warung meminta agar masyarakat melakukan pengumpulan bukti ketika para geng berulah. Suasana di distrik Garibong semakin memanas karena ulah dari geng yang dipimpin Jiang Chen. Saat pemalakan paksa terjadi, warga di sana melakukan perekaman gambar dan video dalam pengambilan bukti kejahatan. Kang Hong Suk memberi informasi bahwa perwira Cina mengambil alih perkara dan meminta satuan unit Masukdo melepaskan kasus tersebut. Wei Sungrak juga akan dibawa oleh mereka dalam penyelidikan kasus lebih lanjut dan akan diberi hukuman mati. Perintah ini telah turun langsung dari komisaris, yang membuat Masukdo tidak bisa menolak. Keesokan harinya, drama unit polisi sedang berlangsung. Sungrak dibawa oleh Gasolin yang kini menyamar menjadi polisi perbatasan. Saat di perjalanan, mereka melakukan negosiasi terkait penjualan narkoba dan dilepaskanlah Sungrak. Dengan tindakan ini, Masukdo lebih mudah menemukan lokasi Jiang Chen berada. Sungrak langsung memberitahu pada Jiang Chen bahwa polisi yang membawanya sedang mencari distributor narkoba dan siap untuk bekerja sama, kemudian mengatur pertemuan di bar dekat stasiun Daerim pukul 9. 자 오늘 장첸 무조. Polisi siap menangkap mereka di sana, bersiaga di berbagai sudut. Saat pertemuan berlangsung, perkelahian tidak terhindarkan. Namun Jiang Chen tidak bersama mereka. Ternyata Jiang Chen memiliki rencana lain, yaitu rencana pembunuhan Huang Chun-sik, bos geng pemilik tempat karaoke. Nyawa Chun-sik terselamatkan karena ada polisi yang bertugas di sana. Masukdo dihubungi oleh Hong Suk. Dia melihat Jiang Chen dan Yang Tae akan bergegas pergi dari tempat itu. Kemudian dia mencoba untuk mencegahnya. Nyawa Hong Suk terselamatkan karena Masukdo berada di sana tepat waktu. Meskipun Yang Tae berhasil ditangkap, lagi dan lagi, Jiang Chen berhasil melarikan diri. Dia bersembunyi di warung makan. Di sana ada pemilik dan anak kecil penjaga warung. Jiang Chen langsung menghubungi Tuan Wak, pembisnis kaya yang sebelumnya, untuk mengkonfirmasi bahwa Huang pemilik karaoke telah terbunuh. Kemudian dia juga meminta bayaran serta bantuan untuk mengantarkan ke bandara dalam kepulangannya kembali ke Cina. Jiang Chen melihat beberapa foto diri serta anak buahnya yang membuat dia semakin kesal, lalu menyiksa 2 orang di warung tersebut. Masukdo telat datang dan melihat kedua orang di warung telah terluka. Dia pun semakin murka dibuatnya. Si anak kecil tersebut mendengarkan obrolan Jiang Chen saat menelpon dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke bandara. Bertempatan di toilet bandara, Jiang Chen yang telah selesai membersihkan diri dari bekas luka, dia melihat Masukdo yang menunggunya keluar. 아직 신들이야. Perkelahian antara bos rentenir serta detektif bertubuh besar terjadi.
Jang Chen dibuat kewalahan saat bertarung dengan Ma Suk-do. Seiring tertangkapnya Jang Chen, menandakan kasus ini telah selesai. Di akhir kisah, Tuan Wak ditangkap oleh Wang Chun-sik. Kemudian, Kapten Jeon, Ma Suk-do beserta unitnya berhasil menangkap 30 penjahat. Menurut saya sendiri, film The Outlaw ini bagus dari segi alurnya. Memang, di awal kisah itu hanya menceritakan cerita yang datar tentang pertengkaran para gangster kemudian pertumpahan darah. Namun semakin berjalan, alur menguatkan ke sisi emosionalnya. Terlebih lagi, karakter Ma Suk-do yang diperankan Don Lee ini merupakan sosok orang dengan berbadan besar dan kuat. Tetapi dia juga sempat terluka ketika bertarung. Seperti biasa, ending yang selalu bikin penasaran. Dalam adegan akhir, ada suatu pembicaraan bahwa komisaris menghubunginya kembali, yang menjadikan film The Outlaw ini ada season keduanya. Dan saya sendiri sudah menonton film itu. Tunggu beberapa konten untuk melanjutkan aksi seru dari film detektif ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur. Bagi yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe.